Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Wiwit Widiarsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Wanadri, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan memaparkan pengalaman aksi nyata dari penerapan modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wanadri serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Wanadri yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para ahli. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Allahumma amin. Untuk singkat waktu sebelum acara diseminasi pada hari ini dibuka, pertama saya akan menyampaikan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga refleksi, dan terakhir yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Wiwit Widiarsi SPC. Kepada beliau disilakan. Ya. Terima kasih kepada Bulia yang sudah menjadi moderator. Akan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Wanadri yang saya hormati pula, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita banyak sekali kenikmatan sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk bertemu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4.
aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Sebelumnya selamat datang saya sampaikan kepada guru-guru hebat di SD Negeri 3 Wanadri. Mari kita belajar bersama, ya. Mari kita berkolaborasi. Mari kita saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SD Negeri 3 Wanadri tercinta. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang guru-guru hebat ya SD Negeri Wanadri. Selanjutnya saya akan menyampaikan konsep utama modul budaya positif ya. Ini lebih tepatnya di modul 1.4. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Ada 7 konsep utama. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol dari restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang konsep utama modul budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Prinsip pembelajaran terdiferensiasi ini bagaimana? Proses pembelajaran terdiferensiasi ini proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, atau lebih mengutamakan kebutuhan dari murid, karena setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Setiap murid memiliki karakter yang unik, sehingga kita sebagai guru harus mengetahui segala kebutuhan dari siswa atau murid kita. Untuk selanjutnya, siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Di mana dari 6 dimensi ini akan menciptakan profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Untuk selanjutnya, disiplin positif yang kita harapkan dalam pembelajaran kita di kurikulum baru ini ada dalam budaya kita. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika anak-anak kita untuk berperilaku disiplin, maka mungkin bagi yang menerima tersebut merasa tidak nyaman. Berarti disiplin itu harus patuh, ya. Disiplin itu harus patuh. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, kita sebagai pemimpin dari pembelajaran, ya, memiliki tujuan itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan karena rasa ketakutan atau kekhawatiran, kekhawatiran dari ketidakdisiplinan tersebut. Namun siswa diharapkan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri, atau dengan kata lain sadar akan perilakunya ketika tidak melakukan disiplin. Disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan dari disiplin positif, ya. Kemudian disiplin positif menurut para ahli, yang pertama dari Ki Hajar Dewantara dalam cetakan yang kelima di 2013 ini menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri atau self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara juga cenderung dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan. Ya, ketika tidak cakap melakukan disiplin diri, maka akan didisiplinkan atau wajib penguasa lain itu mendisiplinkan diri kita. Maka peraturan itu ada di dalam suasana yang merdeka. Apalagi kita sedang berada di kelas kurikulum merdeka yang benar-benar pembelajaran itu berpihak pada murid atau merdeka, siswa itu merdeka dalam belajar, ya. Sehingga suasana yang diharapkan itu suasana yang merdeka. Kemudian kata ahli berikutnya disampaikan oleh Dian Gosen, ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Beliau menyampaikan disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, di mana beliau menyampaikan juga berarti memang motivasi itu harus berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ketika ada motivasi ekstrinsik pun tidak apa-apa, itu hanya sebagai pendukung. Tapi lebih utama ke motivasi intrinsiknya atau dari diri sendiri. Ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Berarti tujuan kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti yang sudah disampaikan di depan, bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berdasarkan pada motivasi intrinsik.
Bapak Ibu guru hebat, ya, untuk membangun budaya sekolah atau budaya positif di sekolah, ya, yang dengan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswanya, ya, kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari manusia terlebih dahulu. Ketika ingin menciptakan budaya positif di sekolah kepada murid-murid kita, saya ulangi lagi, kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri terlebih dahulu. Yang itu kebutuhan dasar manusia ada, ya, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup antara lain yaitu kebutuhan rumah, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, ya. Ini merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Begitu juga siswa kita harus memiliki untuk bertahan hidup itu kebutuhannya, ya, itu ada sandang, pangan, tempat. Begitu juga ada kebutuhan biologis, ya. Ini kebutuhan hidup ini bersifat fisiologis. Tadi ada sandang, pangan, tempat tinggal, ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan rasa aman, ya, rasa aman siswa ketika berada di sekolah. Ada rasa nyaman juga, ya. Ketika siswa di sekolah tidak merasa nyaman, ya, maka siswa tersebut mungkin akan melakukan pembelajaran dengan istilahnya menyepelekan atau merasa malas, ya, tidak nyaman, tidak aman di sekolah, maka siswa tersebut cenderung untuk dalam belajarnya tidak semangat, ya. Maka kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging, di mana bagi siswa kita dalam belajar pasti sangat perlu kasih sayang, sangat perlu cinta dari gurunya, ya. Ketika siswa kita tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta dari gurunya, mungkin merasa tersisih, ya, atau istilahnya ada pilih kasih. Ada yang satu disayangi, mungkin yang teman yang lain mungkin akan merasa iri. Maka kita sebagai seorang pendidik diharapkan untuk memiliki cinta dan kasih sayang yang sama terhadap semua siswanya. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Ya, kebebasan di sini di mana siswa diberi kebebasan untuk menentukan atau memiliki cara sendiri untuk menerima pembelajaran, atau tadi yang telah disampaikan di depan, ketika pembelajaran itu berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan siswa, maka disinilah siswa memiliki kebebasan, ya. Bukan berarti siswa berhak untuk menentukan sendiri kebebasan itu, namun kita sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran memberi kebebasan itu dengan sesuai dengan cara yang pertama mungkin melakukan pemetaan tentang kebutuhan dari masing-masing siswa. Ketika pemetaan itu sudah dilakukan, maka akan ada sesuatu hal yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran. Keinginan-keinginan dari siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda nanti dipetakan, kemudian baru terjadi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu penguasaan atau power, di mana penguasaan ini siswa memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Contohnya, ketika siswa diberi tugas untuk berdiskusi, ya, maka siswa mempunyai kebebasan yang pertama dan harus memiliki penguasaan dalam materi yang disampaikan atau penerimaan dari materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar
yang terakhir yaitu kesenangan ya atau fun ya. Kesenangan di sini siswa diberi diharapkan atau di guru ini wajib memberikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswanya. Maka dengan pembelajaran yang menarik tadi, pasti siswa atau muridnya merasa senang ya. Maka ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi sehingga manusia itu, kalau di sini kita murid ya, sehingga murid-murid kita akan mendapat kemerdekaan dalam belajar, mendapat kepuasan ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran bagi mereka. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Ya, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Berarti ini salah satu modul utama dari budaya positif. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang ini itulah yang dinamakan motivasi. Menurut Dian Gossen ya dalam bukunya tadi Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu menghindari kenyamanan dan hukuman ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman inilah tingkatan pertama dalam motivasi. Ketika seseorang memiliki motivasi ini, menghindari ketidaknyamanan dan kehukuman, maka orang tersebut akan mesti di dalam benaknya bertanya, apa sih yang saya lakukan, apa sih yang saya terima ya ketika saya tidak melakukan hal itu ya. Apa sih ketidaknyamanan ya, apa yang akan saya terima ketika tidak melakukan hal itu. Maka orang tersebut yang memiliki motivasi ini akan takut ya, akan takut dihukum ya. Karena motivasinya ini melakukan disiplin, tetapi motivasinya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Ketika orang tersebut motivasinya ini, maka orang tersebut atau murid kita akan melakukan disiplin karena ia takut ya. Berarti contohnya kalau saya tidak disiplin, misalnya tidak tepat waktu dalam kegiatan upacara, karena saya tidak tepat waktu nanti saya akan dihukum. Berarti murid tersebut memiliki motivasi yang ini pada tingkatan terendah dalam motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Ketika tidak melakukan disiplin itu, maka akan dihukum. Ya, takut untuk dihukum, jadi tidak melakukan ketidakdisiplinan. Ya. Motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik karena datang dari luar. Ya. Ketika tidak melakukan disiplin dan takut dihukum, itulah motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, tingkatan motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang memiliki motivasi ini mungkin di dalam benaknya bertanya, apa sih yang saya dapatkan ketika saya melakukan disiplin? Nah, murid kita mungkin ada yang seperti itu. Nah, saya akan disiplin, nanti saya akan mendapatkan sesuatu ya, penghargaan atau imbalan. Ya, ini tingkatan kedua setelah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ya, contohnya saya datang gasiplah supaya nanti akan mendapat hadiah, mungkin seperti itu ya. Ini motivasi kedua dari ketiga motivasi perilaku manusia. Motivasi pada tingkatan yang ketiga yaitu
menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini tingkatan yang ketiga. Orang yang memiliki motivasi ini, ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mungkin dalam benaknya nanti akan bertanya, ketika saya melakukan disiplin ini, apa sih yang saya dapatkan dari diri sendiri, ya? Apa sih manfaatnya dalam diri sendiri? Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, pada tingkatan motivasi yang ketiga inilah yang berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Demikian 3 tingkatan motivasi dari perilaku manusia. Ya. Disiplin sebelum mendapat tambahan di belakang kata positif, ya, sebenarnya sudah memiliki konsep disiplin gagal, disiplin dengan konsep yang sukses namanya penghargaan, ya, atau imbalan penghargaan, atau istilahnya, penghargaan, ya, atau pemberian rasa bangga, ya, ketika tidak disiplin. Nah, konsep disiplin ada 2 sebelum mendapat kata positif, ya. Itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana ada hukuman dan penghargaan. Sebetulnya penghargaan ini merupakan hukuman, ya, karena ketika menerima penghargaan itu, maka motivasi pada murid tidak berasal dari diri sendiri, tapi karena penghargaan. Untuk hukuman itu sangat menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Murid merasa takut ketika ada hukuman. Kemudian murid membenci peraturan, ya. Murid menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri, mengasingkan diri. Itu ketika ada hukuman di sekolah, ya. Ketika murid tidak disiplin, ya, murid akan merasa tersakiti ketika melakukan ketidakdisiplinan itu. Terus penghargaan di sini ini tidak efektif, ya, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking juga termasuk penghargaan, tetapi ini hukuman, ya, merampas hak menghargai diri. Ketika ada penghargaan kepada murid, itu berarti motivasinya motivasi ekstrinsik dari luar, ya, tidak dari diri sendiri. Inilah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, yaitu konsekuensi ya, konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika ada sebuah konsekuensi dari setiap tindakan di sekolah, itu pastinya ada penguatan dalam jangka pendek. Ada monitoring berkelanjutan. Monitoring itu berasal dari mungkin para guru, ya, kepada siswanya. Stimulus respon dari masing-masing guru juga terhadap siswa itu diterimanya secara pendek, ya, dalam jangka pendek kepada siswa ketika tidak melakukan disiplin, ya. Ketika tidak melakukan disiplin, ada konsekuensi yang sudah dibuat secara bersama-sama. Mungkin ada stimulus respon, itu respon dari guru ketika siswa tersebut tidak melakukan disiplin. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Ketika ada konsekuensi
pastinya murid akan mematuhi peraturan itu, akan mentaati peraturan itu atau menghormati peraturan yang sudah ada ketika ada konsekuensi awal ya dari murid. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, ketika konsekuensi yang ada, murid itu akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena dengan stimulus respon yang cepat ya. Terus disiplin konsep dengan identitas yang berikutnya adalah restitusi. Ini ada restitusi itu bertanggung jawab dengan perilakunya, menghormati diri dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di mana restitusi itu sendiri? Nah, ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen di tahun 2004 mengenai pengertian restitusi. Menurut Gosen ya, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti di sini juga sudah termasuk motivasi intrinsik yang ada dalam restitusi ini. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada hukuman di sini ketika siswa melakukan kesalahan, ya. Kesalahan itu dilakukan sebagai pembelajaran, ya, menuntun untuk melihat diri sendiri yang lebih baik. Selanjutnya nanti siswa tersebut akan menuntun diri sendiri untuk menjadi lebih baik dengan melihat kesalahan yang sudah dilakukan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, memperbaiki hubungan, terus merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi murid kita tidak merasa terpaksa ketika melakukan kegiatan atau melakukan disiplin positif di sekolah. Fokus pada karakter bukan tindakan, ya, fokus pada karakter, di mana karakter setiap murid itu berbeda-beda, maka difokuskan ke situ ya, bukan tindakan. Fokus pada karakter muridnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, ketika karakter sudah dikuatkan ya, dan terjadi misalnya ketidakdisiplinan atau maka dicari solusinya ya. Misalnya ada yang melakukan kesalahan, maka dicari solusinya bagaimana jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi dilihat dari contoh kasusnya. Ini tidak mengerjakan PR. Ya. Kalau hukuman, ya, yang namanya hukuman, kalau tidak siswa kita tidak mengerjakan PR, guru pasti akan marah dan murid menjadi takut. Ya, tidak mengerjakan PR pasti dimarahi guru dan muridnya pun akan takut ketika itu menerima hukuman. Guru menghukum siswa tersebut untuk membersihkan toilet dan menyuruh push up 10 kali misalnya, ya, karena tidak mengerjakan PR, dihukum dengan membersihkan toilet, kemudian untuk push up di depan teman-teman. Nah, ini namanya hukuman. Terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di waktu istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Ini konsekuensinya ya. Konsekuensi ketika siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Berarti yang harus dilakukan yaitu mengerjakannya mungkin di waktu istirahat atau sebanyak 2 kali dari yang berbeda dengan temannya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itulah konsekuensi. Berbeda dengan restitusi ya. Ketika restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas
atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, ya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dari hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan kasus tidak mengerjakan PR terlihatlah perbedaan, ya. Sangat terlihat perbedaannya. Hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana, dan restitusi bagaimana, ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dari restitusi itu sendiri, ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ketika guru sebagai penghukum, maka nada guru mungkin akan keras, ya. Ketika siswanya melakukan kesalahan, marah, guru akan marah, nada bicaranya akan keras, mungkin tegas dan keras, sehingga membuat siswanya akan merasa ketakutan, ya. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah, ya. Guru di sini, posisi guru ini suaranya lembut, halus, ya. Lembut, halus, menanyakan kepada siswanya yang melakukan kesalahan, ya. Sehingga siswa tersebut merasa bersalah, ya, setelah melakukan kesalahan. Posisi yang ketiga itu sebagai teman. Ketika posisi guru sebagai teman, guru juga menyampaikannya atau menanyakannya kepada siswa yang melakukan kesalahan mungkin dengan lembut, juga dengan perhatian, ya, dan mendekat, ya. Posisi guru itu mendekat kepada siswanya, mungkin dengan duduk di sampingnya, ya, atau apa ya, dengan istilahnya dengan seperti sahabat lah, seperti teman, ya. Itu ketika posisi guru sebagai teman. Posisi restitusi yang keempat itu sebagai pemantau, ya, dimana guru memantau muridnya ketika melakukan kesalahan. Guru juga menanyakan dengan penuh apa ya, perhatian juga, dengan tidak keras, ya. Yang kelima, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer, ya. Posisi guru sebagai manajer di sini juga apa ya, membimbing, ya, membimbing atau memberi apa, menanyakan dengan kenapa si murid itu melakukan kesalahan. Itu sebagai pembimbing intinya, ya. Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Ketika guru sebagai penghukum, ya, mungkin akan memberi apa ya, memberi atau mengatakan begini: patuhi aturan sekolah dan berdiri di dekat papan tulis. Nah, ini menghukum. Ketika siswa kita datang terlambat ke sekolah, masuk kelas terlambat, ketika posisi guru sebagai penghukum pasti akan mengatakan begini: patuhi aturan sekolah dan berdiri di dekat papan tulis. Nah, siswa kemudian dihukum di depan di dekat papan tulis. Ini ketika sebagai penghukum. Dan sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan seperti ini: berapa kali Bu Guru memberitahu kamu supaya datang tepat waktu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, setelah Bu Gurunya mengatakan seperti itu, mungkin siswanya akan merasa bersalah. Ya, kenapa saya melakukan kesalahan itu, ya. Terus posisi sebagai teman, ya, posisi sebagai teman, ya, mungkin Bu Gurunya dengan mendekat, ya, mengatakan begini: ayolah yang tertib dan disiplin, buat ibu bangga sama kamu, ya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, Bu Gurunya akan mengatakan: kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, mungkin ini sudah membuat peraturan sendiri di kelas bersama gurunya, tapi dilanggar, ya. Selanjutnya sebagai manajer, gurunya akan berkata begini: apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dan ketika guru sebagai manajer dan ditanya seperti itu, mungkin siswanya akan merasa apa ya? Ya, mesti menjawab, mencari solusinya sendiri,
mencari solusinya sendiri bagaimana ya ketika saya melakukan kesalahan. Apa sih yang harus saya perbuat? Nah, ini ketika guru menjadi manajer ya, maka siswanya akan berpikir ya atau mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya mengenai keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas atau sekolah sebagai pondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan ini sama saja dengan dua pertanyaan di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ketika kita mendapat pertanyaan ini, ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, ini memang peraturan. Tetapi ketika ada pertanyaan tersebut, kira-kira Bapak Ibu guru menjawabnya bagaimana? Ya, demi keselamatan. Sementara tetap ada aturan ya, tetap ada aturan bahwa dalam berkendaraan bermotor mesti aturannya harus memakai helm. Namun di dalam diri seseorang yang memakai helm tersebut tetap ada ada jawaban ya, atau ada bahwa ketika naik kendaraan bermotor tidak memakai helm, ini akan mengganggu atau akan tidak selamat ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi memakai helm itu selain ada peraturannya juga untuk keselamatan ya dalam. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu guru ketika ada pertanyaan seperti itu? Iya, mungkin karena memang aturan harus pakai masker, tapi dalam diri Bapak Ibu sendiri mungkin ada pernyataan bahwa ketika memakai masker untuk kesehatan. Dari tiga hal tersebut, seperti mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah itu karena dalam diri Bapak Ibu ada sebuah pernyataan yang memang dari diri sendiri untuk diri sendiri juga. Ya inilah yang dinamakan keyakinan kelas atau keyakinan dari diri sendiri. Begitu juga di kelas kita, ya harus di kelas kita juga diharapkan memiliki keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sendiri adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, inilah salah satu disiplin positif ya yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita harapkan tadi di awal atau dalam kurikulum Merdeka, yaitu pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Ya, dengan adanya keyakinan kelas tadi ya, yang merupakan salah satu dari disiplin positif, maka pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila akan kita dapatkan atau dapat kita wujudkan. Ya, ini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Ya, kita diskusi yang pertama tentang keyakinan kelas, kemudian siswa diminta untuk membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri, kemudian menempelkan keyakinan kelas itu di
depan dan dibuat di dalam sebuah selembar kertas dan ditempel di kelasnya masing-masing. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Ya, ini lebih abstrak, lebih jelas ya daripada peraturan. Sedikit saja supaya mudah diingat. Ya, keyakinan kelas itu dibuat kata-katanya sedikit, ya. Ini mudah diingat supaya semua siswa yang ada di kelas itu mudah mengingat dari apa yang sudah dibuatnya. Kemudian berupa pernyataan universal, ya, ini terbuka ya, universal dari setiap siswa boleh mengusulkan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya dibuat dalam bentuk yang positif ya, tidak boleh dengan ada kata-kata jangan atau dilarang ya, tapi dengan kata-kata yang positif ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat ya, jadi semua warga kelas, siswa, guru ya, membuat kesepakatan itu bersama-sama ya. Contoh dari kesepakatan kelas yang pertama, saling menghormati dan menghargai itu. Terus selalu bekerja sama, saling membantu sesama teman misalnya. Terus disiplin waktu dan berpakaian. Terus budayakan 5S. Senyum, salam. Senyum, sapa. Senyum, sapa, salam ya. Terus ke kantor bila ada kepentingan. Nah, itu keyakinan kelas contohnya ya. Kalau dulu peraturan kan, kalau peraturan biasanya diawali dengan kata tidak boleh datang terlambat, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ini keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif ya, dalam bentuk positif. Datang ke sekolah tepat waktu, mungkin bedanya seperti itu. Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat, tapi kalau keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Kalau peraturan lagi misalnya apa ya? Misalnya iya, dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nggih. Selanjutnya salah satu bentuk dari keyakinan kelas itu ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ada 3 di sini, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan ya. Ketika siswa kita melakukan kesalahan ya, kita terlebih dahulu menstabilkan identitas ya. Nah, menstabilkan identitas berarti membuat siswa yang melakukan kesalahan tersebut mengetahui apa yang menjadi kesalahannya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasannya. Siswa tersebut ditanya ya, mengapa melakukan kesalahan itu? Pasti siswa tersebut akan memiliki alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ya. Menanyakan keyakinan itu berarti keyakinan yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka tanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat ya. Maka
siswa tersebut mungkin akan mengetahui, akan memperbaiki dan akan mencari solusi dari kesalahan yang diperbuat. Ya. Ini berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 4. Ya, kasusnya itu terlambat mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak Ibu hebat, ini videonya kemarin. Kasus yang pertama. Untuk berikutnya kasus membuang sampah sembarangan. Ini contoh segitiga restitusi dari dua kasus. Yang pertama terlambat datang ke kelas dan yang berikutnya membuang sampah sembarangan. Berikut ada tanggapan dari salah satu siswa setelah ada kegiatan
restitusi segitiga restitusi ini. Ini dari tanggapan dari salah satu siswa. Iya, siswa merasa senang dan tidak takut karena bu gurunya itu ketika siswanya melakukan kesalahan, menanyakan atau memperlakukan siswanya dengan tadi segitiga restitusi. Ya, ini tanggapan dari salah satu siswa dalam segitiga restitusi tadi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya seorang among, yaitu sebagai manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu kita sebagai among atau manajer bagi murid kita. Ini sesuai standar pendidikan nasional. Bapak Ibu guru hebat, semoga belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Demikian penyampaian desiminasi saya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi budaya positif oleh Bu Wiwit Widiarsih yang sangat menarik ya, dan tentunya memberikan banyak manfaat karena ini merupakan pengetahuan baru bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu refleksi, silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan refleksinya. Monggo siapa yang ada Bu Sri Yuhri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru peserta diseminasi, perkenankanlah saya pada saat ini akan memberikan refleksi tentang kegiatan diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Wiwit Widiarsih. Untuk saya pribadi, dengan kegiatan diseminasi ini merasa sangat senang. Merasa termotivasi juga dengan adanya materi budaya positif. Kita jadi tahu tentang bagaimana cara penerapan disiplin positif, juga penyelesaian masalah dalam pelanggaran disiplin positif. Jadi saya merasa senang dan termotivasi sekali. Untuk pembelajaran yang saya dapat pada kegiatan diseminasi ini, banyak sekali yang sudah saya dapat. Ada 7 konsep tadi tentang budaya positif, di mana kita tadi sudah belajar tentang paradigma berbuat belajar, tentang teori motivasi, tentang posisi kontrol, tentang keyakinan kelas, dan tentang segitiga restitusi. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan akan saya terapkan pada kelas saya nantinya apabila saya mendapati masalah-masalah pelanggaran kedisiplinan anak, akan saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi, di mana saya menerapkan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer.
Demikian refleksi dari saya. Kurang lebihnya saya mengucap minta maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sri Yuri atas refleksinya. Apakah masih ada yang akan menambahkan? Monggo Bapak Ibu. Ya, sudah cukup ya. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Sri Yuri tadi ya tentang segitiga restitusi ya, dan itu semoga kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Ya, untuk acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita ditutup, saya sebagai pembawa acara minta maaf atas kata yang kurang berkenan, dan marilah kita tutup acara siang hari ini